Menjua-jua membantah kerina Moria, amin ija pape kita kerina naringan. Salam sehat selalu, pasu-pasu Tuhan di bata, tetap maler ku tengah-tengah jabunta kerinana. Ope digas digakan karena bahan renungan ta, mari dage si pindo lebih kegeh ibas Tuhan di bata nari, ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu. Ijabah suari sendahinda iberi kenu dengan waktu kesempatan man kami selaku anak-anak du kami kerina Moria. Nande kekelengan bas tengah-tengah jabu kami kerinada. Ibas kerina latar belakang si tentuna eda bagi-bagi masalah sirah derpa kegeluhan kami te kami bapa. Ibas kami megikan katandu enda perah gegah nakini tekan kami. Arkitekan kelengkel atendu man kerina kami anak-anak du. Maka ngerana kam dagi utuhan kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto toman bandu. Amin. Bahan renungan ta ibas sada Korinti pitu ayat 10-10 sada. Baginda mekerna kata di bata. Mankala singgo erjabu ku perintahkan eda labu perintahku tapi perintah Tuhan. Sekala dehara laban cina dingken perbulangan na. Adi ita dingkena olanai ia erjabu. Pala mulihkan ia man perbulangan na Bagi peskala perbulangan laban cingulihkan deharana. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 7 ayat 10-11 beginilah karena firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Moria nande kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Berbicara kita karena perkawinan, sue rastata gerejanta GBKP, ibas bab 10 sada, tentang perkawinan gerejawi, pasal 41, pengertian perkawinan di halaman 52, dikatakan yang pertama, perkawinan gerejawi adalah pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan gerejanya. Yang kedua, perkawinan gerejawi dilaksanakan dalam kebaktian pemberkatan perkawinan. Artinya, perkawinan Kristen adalah ikatan perjanjian seumur hidup sampai maut memisahkan. Dan di konvensi GBKP, yaitu pokok-pokok pengakuan iman GBKP, dalam bab 11 tentang perkawinan di halaman 16, kami percaya bahwa yang pertama, perkawinan adalah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Perkawinan merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara dalam kekudusan, dalam Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian 2 ayat 24. Oleh karena itu, perkawinan Kristen bersifat monogami dan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian. Di Matius 19 ayat 6. Yang kedua, bahwa perkawinan yang kokoh dibangun di atas iman kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena itu, perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama Kristen. Di 2 Korintus 6 ayat 14. Ketiga, perkawinan merupakan ikatan yang kudus dan anugerah Allah kepada manusia. Maka perkawinan itu harus dijalani dengan ucapan syukur dan penuh tanggung jawab. Keempat, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk berumah tangga wajib terlebih dahulu menyatakan pengakuan dan perjanjian kesetiaan mereka kepada Allah dan terhadap jemaat di dalam kebaktian pemberkatan perkawinan. Yang kelima, makna perkawinan adalah sebagai media entah wadah karya penyelamatan Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 2, Matius 1 ayat 18. Allah senantiasa campur tangan di dalam kehidupan keluarga dan melalui kehidupan tersebut Allah mewujudkan karya keselamatannya. Dengan demikian, perkawinan yang berkenan kepada Allah adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk kemuliaan Allah. Bahan renungan kita di 1 Korintus 7 ayat 10-11. Kita tahu bersama bahwa Korintus itu adalah sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan juga kota metropolitan
Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Korintus ternyata menjadi kota yang angkuh begitu ya, secara intelektual, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Sebab segala macam dosa merajalela di Korintus ini. Karena apa? Perbuatan cabul dan hawa nafsu mereka. Untuk itu, Paulus berbicara karena perkawinan di jemaat Korintus ini, di mana seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan kalaupun sudah bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya, perkawinan itu adalah anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah memasuki dunia perkawinan ini merupakan berkat-berkat Tuhan, begitu ya. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Penolong. Kata penolong di sini memang benar mengatakan kepada Hawa, seorang perempuan bagi Adam yang sepadan dengan dia. Ini artinya kita selaku wanita, tetapi seorang istri, kita adalah penolong bagi suami kita, bagi keluarga kita. Walaupun banyak sekali tantangannya ya, banyak sekali pergumulannya yang terjadi setelah kita sudah berumah tangga. Bisa jadi masalah anak-anak, bisa jadi masalah keuangan, bisa jadi masalah apapun itu. Sehingga bisa jadi masalah yang kecil jadinya besar gitu ya. Dan masalah yang besar bisa jadi tidak terkendalikan gitu. Sehingga akhirnya banyak sekali kita tidak mampu untuk mempertahankan keluarga kita. Kita tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga kita. Dan satu-satunya menurut kita adalah perceraian. Satu-satunya jalan untuk kita bisa luput dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Apakah perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk kita bisa luput dari masalah kita? Tentunya tidak. Oleh karenanya bagaimana kita selaku nande di tengah-tengah keluarga kita, jagai kinisa dan perjabun surastema indah, membangun keutuhan rumah tangga kita. Marilah, nandi kekelengan kami, si ingatlah janji pernikahan yang isinya adalah menerima suami atau istri dalam senang maupun susah, sehat maupun sakit, suka maupun duka, dan berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan sampai Allah memisahkan melalui kematian. Itu artinya ada suatu kesetiaan dalam komitmen hidup bersama sebagai suami dan istri. Oleh karenanya, nande kekelengan, kita indakap luar biasa ya, kita berharga, sangat istimewa kita di dalam Tuhan. Marilah kita makikan energi positif di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di mana energi positif itu karena kasih Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, kita itu tidak sendirian begitu ya. Di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, ternyata ada tangan kasih Tuhan Yesus yang tetap setia menopang kehidupan kita. Walaupun banyak hal yang harus kita hadapi begitu ya. Banyak hal yang harus akan kita kerjakan selaku nande di tengah-tengah keluarga. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Semuanya pasti. Sebaiknya ada keseimbangan. Kita cantik dari luar, tapi yang lebih penting adalah kita cantik dari dalam hati kita. Inner beauty. Apa itu cantik dari dalam hati? Tentunya ada kesabarannya, kelemah lembutan, dan lebih jauh nantinya kita akan baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang dasarnya itu adalah kasih. Jadi kalau kita sudah kuat di dalam kasih Tuhan, yakin dan percaya, jauh-jauhlah perceraian itu di dalam rumah tangga kita. Karena apa? Karena akhirnya kita juga mampu ya menguatkan teman kita Moria juga. Apalagi yang ada dalam masalah rumah tangganya. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu kuat di dalam Tuhan begitu ya.
Jadi ketika ada teman kita Moria, di mana dia memiliki masalah dalam rumah tangganya, disinilah tugas kita untuk mendoakan dan memberikan support ya, dukungan yang baik, kata-kata motivasi yang baik supaya dia tetap sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ingatlah Nande, namanya pun berumah tangga ya. Bagaimanapun pastilah ya ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Itulah bunga-bunganya dalam rumah tangga. Marilah belajar untuk banyak bersabar, untuk banyak mengalah. Dan ingatlah bahwa mengalah itu bukan berarti kita kalah. Justru ketika kita banyak mengalah, kita sebenarnya sudah memenangkan rumah tangga kita. Dan sudah terus membangun keutuhan rumah tangga kita dalam kasih Kristus. Ingatlah, perkawinan Kristen dalam rumah tangga yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita adalah seumur hidup sampai maut memisahkan. Dan ingatlah, kita ada dalam rumah tangga kita saat sekarang ini. Pastilah ya, ada maksud rencana Tuhan yang indah, terbaik di dalam kehidupan masa depan rumah tangga kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, salam semangat selalu buat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun kehidupan kami selaku Nande di tengah-tengah keluarga kami. Tetap menggegeh kini tekan kami. Arkitekan keleng atendo. Nandangi kami kerina anak-anak-Ndu. Tetap jagain Tuhan rumah tangga kami supaya benar-benar tetap berjalan dalam kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur, Tuhan Yesus memberkati.